Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauhid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan ya pembahasan kita tentang tema berikutnya adalah kias. Kias. Apa yang dimaksud dengan kias? Dari berbagai macam definisi yang disampaikan para ulama, saya coba mengambil salah satu saja dan mudah-mudahan ini yang saya pilih bisa lebih mudah untuk dipahami. Yaitu misalnya yang disampaikan oleh Syekh Abu Zuhrah dalam kitab usul fikih, ilmu usul fikihnya itu beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya adalah mempersamakan suatu permasalahan yang tidak ada nas hukumnya, kemudian disamakan dengan permasalahan yang ada nas hukumnya. Jadi ada sebuah permasalahan, dia ada hukumnya karena sudah ada dalilnya. Kemudian ada permasalahan lain ya yang tidak ada hukumnya karena tidak ada dalilnya. Dan kedua hal ini disamakan secara hukumnya ya, disebabkan karena adanya kesamaan dalam ilat hukum atau sifat yang terdapat pada pokok ya, dan sifat ini kemudian ada pada permasalahan cabang. Permasalahan pokok itu nanti disebut dalam rukun qiyas sebagai al-aslu, permasalahan cabang itu sebagai permasalahan sebutannya adalah al-far'u. Jadi yang hendak disamakan adalah hukumnya. Kalau hukum pada permasalahan asal adalah haram, maka hukum pada permasalahan cabang pun haram. Nah, kenapa hukumnya bisa sama? Karena antara keduanya ada kesamaan dalam ilat. Dalil penetapan qiyas dalam surat An-Nisa 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi di situ Allah katakan bahwa kalau kalian berselisih pada satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mengembalikan kepada Allah dan Rasul itulah kemudian yang digunakan dalam metode qiyas. Sebab apa? Sebab permasalahan yang tidak ada dalilnya itu ya akhirnya tidak bisa ditemukan hukumnya. Ya, karena oleh itulah kemudian bisa punya potensi menimbulkan perdebatan. Nah, supaya tidak berselisih dan tidak berdebat, yuk kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita kembalikan kepada permasalahan yang sudah ada dalilnya dari Allah berupa Al-Quran dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadisnya. Itulah yang menjadi landasan pada permasalahan asal. Itu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 2, Allah katakan di akhir ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai ulil absar, orang-orang yang kemudian menganalisa, yang menggunakan akal pikirannya, yang menggunakan ilmunya, fa'tabir. Silahkan mengambil ibrah. Ya. Dan dalil ini digunakan oleh para ulama untuk menjadikan makna ibrah itu adalah mencari ibrah dari sebuah urusan, dari sebuah perkara, dari sebuah permasalahan. Ya, ada masalah, kemudian ada dalilnya, ada hukumnya, apa ibrahnya. Nah, ibrah inilah yang kemudian dijelaskan sebagai salah satu maknanya adalah ilah hukum itu. Kemudian dalam surat Yasin ayat 79, tatkala di ayat 78-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya, ya, qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa sih yang menghidupkan tulang-tulang belulang yang sudah remuk, yang sudah hancur gitu. Maka pada ayat 79-nya Allah katakan qul yuhyiha alladhi ansyaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah oleh Muhammad yang menghidupkan kembali adalah
Dia yang sama yang menghidupkan pertama kali, ya. Dan atas penciptaan itu Allah sangat mengetahui ilmunya. Artinya Allah menggunakan pendekatan qiyas, ya. Kalau ada orang bertanya siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk, ya, yang sudah hancur, maka katakan oleh Muhammad SAW bahwa yang menghidupkannya dia adalah yang sama yang menghidupkan pertama kali. Ya. Kemudian hadis Mu'adz ketika diutus ke Yaman oleh Rasul, Rasul bertanya, kalau engkau mendapati masalah, engkau akan hukumi dengan apa? Kata Mu'adz, aku akan hukumi dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kalau Anda tidak jumpai dalam Al-Quran dalilnya, Anda akan menghukumi dengan apa? Kata Mu'adz, saya akan menghukumi dengan hadis, dengan sunnah. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau Anda tidak temukan dalam Al-Quran dan sunnah, engkau akan berhukum dengan apa? Kata Mu'adz bin Jabal, ya ajtahidu ra'yi wala alu. Dan saya akan gunakan metode ijtihad dengan pikiran saya, dengan pendapat saya, gitu ya. Nah, maka kemudian Rasul SAW menepuk dada Mu'adz sembari kemudian bersyukur dan berdoa, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya kepada utusan daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga tentang hadis Nabi ketika menjawab pertanyaan Umar tentang hukum qoblah shaim. Ya, mohon maaf berjumbunya suami istri yang sedang berpuasa. Nah, Umar bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya, apakah puasa ini batal? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, bagaimana pendapatmu manakala ada orang yang berwudu dengan mulutnya, ya, kemudian dia berkumur-kumur saat dia sedang berpuasa. Kata Umar, ya la ba'sa bihi, enggak ada masalah ya Rasul, wudunya enggak batal. Ya maaf, puasanya tidak batal gitu ya. Maka kata Nabi, begitu juga dengan yang engkau tanyakan. Artinya Nabi membandingkan satu hukum dengan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain yang berkaitan dengan ya orang yang berpuasa melakukan aktivitas tadi dengan mulutnya. Nah, kemudian yang keenam, ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai imam salat, ya, ketika mereka kemudian mempertimbangkan siapa kira-kira yang pantas jadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Maka mereka mengkiaskan Abu Bakar dengan imam salat ketika mereka berkata, ya, ya, dalam bahasa Arabnya itu, laqad radiyahu Rasulullah SAW lidinina afala nardahu lidunyana. Wahai sahabat-sahabat gitu ya, apakah kalian tidak ridha ya, dia sebagai pemimpin untuk urusan dunia kita, sedangkan Rasulullah saja ridha menjadikan beliau sebagai pemimpin dalam urusan agama kita, yaitu urusan sholat. Jadi membandingkan antara pemimpin dalam urusan dunia dengan pemimpin dalam urusan akhirat, gitu ya, dalam urusan agama, dalam urusan sholat. Ada proses kias di situ yang dicontohkan dan dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini rukun kias ya, ada al-aslu, permasalahan pokok yang ada dalilnya dan ada hukumnya, al-far'u, permasalahan cabang, ya, turunan yang tidak ada dalilnya dan tidak ada hukumnya, hukmul asli, hukum yang ada pada permasalahan asal, dan kemudian illat, hukum, ya, suatu sifat yang ada pada permasalahan asal dan sifat itu bisa dibawa pada permasalahan al-far'. Beberapa contoh kias lah dan penerapannya gitu. Yang pertama adalah narkoba yang memiliki illat memabukkan dikiaskan dengan khamar yang juga sama-sama memiliki illat memabukkan. Karena khamar hukumnya haram, maka narkoba pun haram. Bunga bank yang dikiaskan dengan riba gitu ya. Karena memiliki illat yang sama, maka riba karena haram, ya, maka bunga pun adalah haram. Ya, bunga bank karena riba itu akad yang mengandung unsur penambahan yang disyaratkan. Dan karena illat itu ada pada bunga bank, maka karena riba hukum haram, bunga bank pun haram. Kemudian penerima wasiat yang membunuh pemberi wasiat, dalilnya tidak ada. Adanya dalam hadis adalah ya ketika ada orang yang membunuh orang yang akan memberikan warisan kepada dirinya, ada orang mau menerima warisan, dia bunuh orang yang akan memberikan warisan kepada dirinya. Ya, misalnya seorang anak membunuh bapak kandungnya sendiri, maka hukum syariatnya adalah si anak tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Nah, dalam hal wasiat tidak ada dalilnya.
maka penerima wasiat yang membunuh pemberi wasiat dikiaskan hukumnya kepada penerima warisan yang membunuh pemberi warisan. Artinya sama-sama tidak berhak mendapatkan harta ya warisan bagi yang permasalahan warisan. Kalau dalam hal ini berarti tidak berhak si penerima wasiat ketika dia membunuh pemberi wasiatnya untuk bisa mendapatkan harta wasiat tersebut. Hukumnya haram. Fidusia dengan bai'ul wafa juga sama ya. Kemudian transaksi falas ya dengan adanya unsur riba jika ditransaksikan dengan tanpa adanya takabut, ya, tidak adanya serah terima langsung, atau kemudian adanya unsur yang seperti dalam riba nasiah, ya, dalam riba jual beli ada kemungkinan, ada potensi terkena riba nasiah, ya jika transaksi ditransaksikan dengan adanya tenggat waktu serah terima tatkala yang ditransaksikan adalah satu satu ilat yang sama namun walaupun jenisnya berbeda seperti jual beli emas dan perak karena keduanya sama-sama punya ilat adalah naqdiyah atau samaniyah, maka kalau ada orang jual beli emas dan perak boleh adanya tambahan jumlah tetapi tidak boleh adanya tambahan waktu, tapi harus ada serah terima secara langsung. Begitu juga transaksi falas, kalau ternyata terjadinya adalah ada tenggat waktu, maka hukumnya diharamkan ya sebagaimana hukum riba nasiah pada barang ribawi yang 6 itu. Nah, kemudian ada substansi tahqiqul manat. Ya, Imam Ghazali lah yang pertama kali merumuskan istilah takhrijul dan tahqiqul dan serta tanqihul manat. Takhrijul manat, tanqihul manat dan tahqiqul manat. Fokus kita pada tahqiqul manat saja. Apa yang dimaksud dengan manatul hukmi? Ya, dalam pengertian yang sangat luas adalah semua hal yang menjadi penentu sebuah hukum, baik berupa illat hukum maupun kaidah umum syariat yang terkait hukum tersebut. Ya, tahqiqul manat itu ya penelaahan, proses menelaah kembali untuk menemukan illat hukum yang sudah ditemukan imam mujtahid di dalam far'u masalah yang dibahas. Ya, penjelasan ini dalam konteks ketika menempatkan tahqiqul manat dalam bab masalikul illat atau metode penemuan illat. Jadi ada istilahnya i'adatun nazar, peninjauan kembali bahwa ilat hukum itu benar-benar ada nggak pada permasalahan far'nya. Ketika ada permasalahan asal yang sudah jelas-jelas ada dalilnya, yang sudah jelas-jelas ada kemudian hukumnya, ilatnya pun sudah ada karena setiap hukum itu harus ada ilatnya. Ya. Nah, ketika ada permasalahan fara, betul-betul ada nggak ya ilat hukum pada permasalahan asal yang ada pada permasalahan fara? Gitu. Benar-benar ada nggak? Nah, untuk mengatakan benar ada atau tidaknya itulah proses itu disebut dengan tahqiqul manat. Contohnya misalnya ya tentang qadrul kifayah, ya, kadar kecukupan. Dalam dalil syariat nafkah itu ya qadrul kifayah. Ya. Wa liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kelapangan. Tetapi berapa nominal kecukupan seseorang hidup? Ya. Itu ditentukannya dengan tahqiqul manat. Gitu ya. Bentuk penelaahan untuk menetapkan berapa jumlah kadar kecukupan nafkah itu dengan tahqiqul manat. Begitu juga dengan mahar misal, ya. Mahar serupa dan senilai, berapa nominalnya dengan tahqiqul manat. Kemudian misalnya pemberlakuan UMR masing-masing tempat yang berbeda ya, dengan tahqiqul manat. Domanul misli juga begitu. Ya, ketika ada orang merusak sesuatu, menabrakkan mobil gitu ya, dia harus ganti domanul misl, ada sebuah bentuk pertanggungjawaban dan penjaminan yang semisal gitu ya. Ya. Dia harus mengganti mobil itu, tapi berapa nilai yang harus diganti? Seperti apa dan apa penggantiannya dan seterusnya melalui appraisal atau estimator dan seterusnya itu dengan pendekatan tahqiqul manat. Benar nggak ada kerusakan? Di mana kerusakan? Betul ada domannya, ada penggantian, ada penjaminan. Kalau kita mau melihat lebih detail lagi, contoh konkret tentang adanya tahqiqul manat misalnya dalam fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 ya.
ya garis miring V Romawi, ya garis miring 2010 tentang murabahah emas, jual beli emas secara cicilan. Kalau kita mengacu kepada hukum dasar dan konsepsi dasar tentang apa namanya riba jual beli pada 6 barang ribawi yang tidak diperbolehkan adanya penambahan, ya, atau tidak boleh adanya kemudian serah terima secara tenggah, apa namanya, penundaan jika terjadi transaksinya antara barang ribawi yang satu jenis dan satu ilah, atau satu ilat beda jenis, itu ternyata pada emas fatwanya diperbolehkan. Jadi emas itu kan sebenarnya barang ribawi, ya. Barang ribawi yang beberapa ilatnya itu emas dan perak adalah karena dia sifatnya samaniyah, punya nilai, atau kemudian muqaddar atau makdur, ya. Mauzun bisa ditimbang, ada takarannya, atau kemudian naqdiyah, ya, mata uang atau alat tukar gitu. Nah, zaman dulu emas itu memang dijadikan alat tukar. Sehingga kalau ada transaksi emas dengan perak zaman dulu harus serah terima. Ya, tidak boleh ada nasak penundaan. Kalau itu terjadi maka terjadilah riba nasi'ah itu. Tetapi zaman sekarang emas itu tidak dijadikan sebagai alat tukar, namun dijadikan sebagai sil'ah, barang komoditas. Maka kalau barang komoditasnya ada, ya, mabi' atau sil'ahnya ada, kemudian saman mata uangnya juga ada, ya, alat tukarnya ada yaitu rupiah, kemudian rukun jual belinya ada yaitu apa, akad jual beli, kemudian para pihak yang bertransaksi, ya, kemudian uang gitu ya, atau alat tukar dan barang yang diperjualbelikan atau komoditas itu ada, maka sempurna rukun jual belinya itu. Sehingga apapun yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka boleh juga untuk dilakukan murabahah itu. Ya. Maka tahqiqul manatnya dilakukan oleh MUI gitu. Sebelumnya ilatnya adalah tentang apa, mata uang. Ya, emas itu mata uang. Kemudian ditelusuri, ditelaah, apa iya emas zaman sekarang memang dijadikan sebagai mata uang? Ternyata tidak. Ya. Emas zaman sekarang bukan alat tukar. Sehingga para ulama kita di DSN MUI itu menetapkanlah pada fatwa itu, ya, pada fatwa tersebut untuk membuat satu keputusan hukum yang sesuai dengan saat ini, karena hukum itu, ya, sesuai atau disesuaikan dengan tempat dan waktunya gitu ya. Al hukmu yaduru, apa namanya, ma'al azmina wal amkinah, ya. Atau tatawurul ahkam bi tatawuril azmina wal amkinah. Perkembangan hukum itu sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu. Nah, karena hari ini emas bukan alat tukar, dia hanya sebagai barang komoditas atau sil'ah yang diperjualbelikan, maka boleh juga untuk dilakukan murabahah. Berarti cicilan, membayar, ya, sesuatunya tidak secara tunai, ada proses penangguhan serah terima, entah uangnya entah barangnya, ya. Itu salah satu contoh substansi tahqiqul manat yang dilakukan oleh DSN. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.